Lalu bagaimana proses penyelidikan atas insiden ini hingga kondisi korban? Selengkapnya kita tanyakan pada Kapolres Cimahi, Jawa Barat, AKBP Tri Suhartanto. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, proses penyelidikan hingga sejauh ini sudah ada tersangka? Baik, disampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 orang, Oke. baik itu kepada saksi yang berada di TKP, kemudian kepada korban, kepada pihak perusahaan, dan kepada supir yang mengangkut truk tersebut. Artinya, Kemudian, ya, untuk menentukan tersangka dan menaikkan kasus ke dalam tahap proses penyidikan, kami akan melakukan scientific investigation, ya. Kami akan menunggu dari keterangan saksi ahli yang memang sudah kami lakukan. Di antaranya nanti ada keterangan dari Dishub, keterangan dari rekan-rekan lapor Baris Krim Polri, kemudian dari ATPM, serta keterangan dari saksi ahli pidana. oke. Sampaikan bahwa dari Dishub pun tadi sudah melakukan pengecekan terkait dengan kelayakan jalan terhadap truk tersebut. Memang dari truk tersebut untuk surat izinnya masih panjang, ya, sampai dengan tahun 2027. Nanti untuk kelayakannya nanti akan bisa dilihat secara komprehensif. Hasilnya kita masih menunggu dalam bentuk laporan secara tertulis dari rekan-rekan yang telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan kepada kendaraan dan kepada jalan. Semuanya sudah dilakukan oleh tim-tim yang kemudian dalam bidang ahlinya. Oke, baik. Nanti itu semua nanti akan disimpulkan oleh polisi begitu dari keterangan-keterangan di Dishub tadi ya, dari juga ada keterangan ahli pidana dan beberapa unsur lainnya yang dimintai keterangan. Nah, Pak Kapolres, tapi kita juga ingin tahu sebenarnya kronologi peristiwa ini sebenarnya bagaimana? Ini kan truk milik CV Yasindo Multiprima ya kalau tidak salah. Nah, di mana basis kantor atau pabrik CV Yasindo Multiprima ini dan akan dibawa kemana? Kabarnya ini bahan kimia ini berupa soda api, apa betul Pak Kapolres? Baik, bahwa sebenarnya berawal dari perjalanan tersebut itu berjalan dari Karawang, Oke. ya, untuk menuju ke daerah Kopo, ya. Kemudian melalui keluar pintu tol Nyalindung, ya, di daerah Purwakarta memang tidak terjadi kebocoran. Kemudian sampai ke wilayah Cimahi, tepatnya di daerah Cikalong Wetan, menuju ke arah Padalarang, terjadilah hujan lebat. Pada hujan lebat tersebut, mulailah terjadi kebocoran di tangki tersebut. Nah, di dalam tangki tersebut kemudian mungkin bereaksi dengan air hujan, sehingga mengakibatkan banyaknya jatuh korban luka yang bersama-sama melintas dengan tangki tersebut. Oke. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, apakah dari hasil penyelidikan sementara ya Pak Kapolres, apakah kondisi truknya yang tidak layak jalan ataukah kondisi jalan yang menyebabkan truk ini juga kemudian menyebabkan tangki yang ada di truk ini kemudian bocor begitu, yang berisi soda api ini Pak Kapolres? Untuk sementara kami belum bisa menyimpulkan karena kami masih menunggu dari rekan-rekan Dishub, Lapor, dan ATPM untuk itu. Karena tentu saja kita perlu secara komprehensif Oke. menyimpulkan hingga tidak membias nanti kesimpulannya. Tapi yang jelas untuk jenis-jenis truk tertentu yang mengangkut bahan kimia seperti milik yang saat ini sedang dikasuskan ini begitu, itu ada aturan khususnya berarti Pak Kapolres ya untuk mengangkut bahan kimia? Jelas ada aturannya dan itu Oke. memang akan diterangkan secara langsung oleh pihak Dishub. Nah, kabarnya jenis bahan kimianya adalah soda api. Peruntukannya untuk apa sih Pak Kapolres? Nah, untuk peruntukannya sendiri ini cairannya sebenarnya untuk berjenis, ya, sodium soda liquid, Oke. ya, yang memang kalau kita mengenalnya soda api, ya, caustic soda liquid, ya. Soda Begitu. liquid, baik. Soda api ini merupakan bahan baku penting untuk industri, biasanya dipergunakan untuk baik seperti pembuatan pulp, ya, kertas,
Oke. tekstil, air minum, sabun, dan deterjen. Oke, baik. Ya ini yang masih ditelusuri. Lalu sekarang saya bertanya soal korban, tidak hanya korban yang luka begitu, bahkan ada yang kena luka bakar, tapi juga korban mengeluhkan bahkan kendaraan mereka, spare partnya atau cuku cadangnya ini ikut rusak karena soda api ini. Ada bentuk tanggung jawab dari perusahaan pemilik truk ini Pak untuk ganti rugi dan juga memerhatikan korban yang luka dan terkena soda api ini? Pada hari pertama, pada setelah kejadian, ya, pihak perusahaan itu langsung melakukan eh, pendataan Hmm, terkait korban, dan kami pun dari pihak Polres Cimahi melakukan mitigasi terhadap kejadian tersebut, ya, diantaranya korban luka dan korban secara material. Untuk korban luka tentu saja kita lakukan pengobatan ya, di puskesmas dan di rumah sakit itu sejumlah 100 orang luka ringan dan 4 luka sedang dan luka berat. Untuk luka ringan dan luka sedang sudah boleh kembali ke rumahnya. Kemudian oke, untuk luka berat tinggal 2 yang sampai saat ini masih dalam perawatan. oke. Kemudian untuk kendaraan yang terdata sampai dengan saat ini adalah sebanyak Wah, 435 unit. banyak sekali, 400 ya. Dari Baik. 400 unit ini, 435 unit ini, 400 roda 2, Hmm, kemudian 35 unit roda 4. hmm. Nah, itu yang, Mayoritas motor berarti ya Pak Kapolres ya? ya, namun itu yang terdata sampai dengan jam 5 sore pada saat kejadian, ya. Oke. Nah, ternyata masih banyak juga korban-korban yang berdatangan pada saat itu. Hmm, Memang pada saat jam 5 itu masih melaksanakan kerja, ya, di oke. tempat-tempat ini. Nah, itu yang sekarang nantinya kita menunggu dari pihak perusahaan untuk Oke. melakukan ulang. Kalau tadi kata Pak Kapolres mayoritas sepeda motor, berarti ini ya apa tumpahnya cairan kimia ini juga butuh penanganan khusus begitu ya, sehingga apa namanya kendaraan roda 2 yang melintas di sana tidak menjadi korban lagi. Sejauh ini penanganan untuk apa cairan kimia yang tumpah itu sudah sejauh mana? Sudah ditangani dengan cara bagaimana Pak Kapolres? Baik, untuk kebocoran ini itu sejauh 8 kilometer. Wow, cukup panjang juga. Betul. Ya. Maka kami telah melakukan langkah-langkah yang kami minta bantuan kepada tim Gegana, Mhm. tim Polda Jabar dari unit KBR, yaitu Kimia, Biologi, dan Radioaktif, Hmm, yang melakukan netralisasi terkait dengan jalan yang sejauh 8 km tersebut dengan menggunakan alat yang mereka punyai, ya. hmm. Dari Oke, artinya memang butuh penanganan khusus ya Pak Kapolres ya? ya, betul. Dan alhamdulillah dari pihak Gegana, ya, dari unit KBR sudah menyimpulkan bahwa kendaraan luas jalan 8 km ini sudah tidak ada Oke, jadinya aktif yang tersisa ya. dan sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat. Dan itu juga dikuatkan dari lapor Baris Krim Polri Mhm, yang mengambil sampel baik dari jalan maupun solokan, ya, air yang mengalir, mhm. itu sudah menyatakan bahwa sudah tidak ditemukan adanya zat kimia aktif, ya. Oke, Obat bekasnya itu sebagai sampel yang nantinya akan dibuatkan laporan oke. apakah jenis kimia ini apa. Hmm. Jadi ruas jalan sepanjang 8 km ini dipastikan sudah bebas dari cairan kimia yang membahayakan untuk kendaraan yang melintas di sana ya Pak ya? Betul. Oke, Itu bisa dipergunakan oleh masyarakat. ya. Kedepannya Pak, untuk truk-truk serupa yang mengangkut cairan kimia atau bahan kimia, tentu ada imbauan dari pihak Polres Cimahi yang juga ruas wilayahnya ini banyak sekali dilewati sepertinya oleh truk-truk yang mengangkut cairan kimia. Ada imbauan khusus Pak? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dishub untuk Hmm, melakukan pengecekan ulang terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas ke daerah wilayah Polres Cimahi ini, terutama yang mengangkut zat-zat kimia. Karena kita melihat memang kendaraan tersebut layak dan masih punya izin kelaikan untuk eh, beroperasi, ya. hmm. Namun kalau kita melihat secara kedekatan banyak tambalan-tambalan di kendaraan tersebut. Oke. Nah, ini nantinya yang akan disimpulkan oleh ATPM, kemudian oleh Lapor, apakah tambalan tersebut akibat adanya pertemuan antara senyawa zat kimia dengan zat kimia, kita tidak tahu. Nah, itu yang Hmm, nanti oke. disimpulkan oleh pihak saksi ahli, ya. Hmm, Apakah dengan tambahan itu masih layakkah
kendaraan tersebut untuk beroperasi. Ya. Jadi catatan khusus untuk kendaraan-kendaraan yang mengangkut cairan kimia di wilayah hukum Polres Cimahi begitu ya Pak Kapolres. Nah tadi Pak Kapolres, lalu dari proses penyelidikan nanti juga akan naik ke tahap penyidikan begitu ya, kan sekarang masih menunggu hasil dari penelaahan dari tim ahli tadi ya, ada ahli dari Dishub, dari ahli pidana dan sebagainya. Kalau nanti sudah masuk gelar perkara, apa kira-kira pasal yang akan dikenakan untuk perusahaan ataupun si truk yang mengangkut ini apa Pak? Baik, untuk sementara laporan tetap kita sudah buat Pak, Ya. sebagai dasar kita untuk melakukan proses penyelidikan ini. Jadi untuk sementara kita kenakan pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi ya, untuk pasal 310 ayat 1-nya itu adalah mengatur tentang hukuman bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, karena kita melihat banyak korban ya pada kejadian tersebut. Kemudian pasal 310 ayat 2-nya adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun. Nah, tentu saja ini nanti kita menunggu apabila nanti diketemukan adanya pidana lainnya, ya apalagi misalkan ada pidana khusus ya, misalkan ternyata kandungannya ini berakibat lain ya, atau adanya pidana temuan, itu pasti nantinya akan kita limpahkan perkara ini ke Satreskrim di Polres Cimahi untuk kita tindak lanjuti secara pidana. Oke. Kalau lihat dari pasal yang diterapkan tadi, Pak Kapolres, sepertinya juga ada arah bahwa kesimpulan polisi bahwa ada faktor ketidaklaikan truk juga begitu ya, Pak Kapolres ya? Betul. Untuk sementara kita untuk mengikat laporan ini biar bisa berjalan untuk melakukan proses penyelidikan. Oke. Baik, selanjutnya nanti kapan Pak kira-kira publik bisa tahu hasil dari penelaahan tim ahli tadi? Secepatnya, karena untuk saksi ahli kita kan memang pelaksanaan tinggal menunggu hasil gelar perkara. Setelah kita melakukan proses penyelidikan secara scientific investigation ya, kita sudah melakukan keterangan dari Dishub, kemudian lapor ya, laporan forensik dari Baris Krim Polri, kemudian dari KTPM dan saksi ahli pidana, ya secepatnya kita akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan menentukan kasus tersangka nantinya. Nah, untuk proses ganti rugi Pak, apakah polisi juga akan mengawal hal ini dari pihak perusahaan nanti? Untuk ganti rugi kita hanya sebagai pendampingan supaya tidak terjadi chaos ya. Jadi kita persilahkan seluruhnya kepada pihak perusahaan untuk melakukan ganti rugi, dan semuanya diserahkan kebijaksanaan semua kepada pihak perusahaan untuk menego harga, untuk apapun kami persilakan kepada pihak perusahaan sesuai kesepakatan kemarin yang memang pihak perusahaan memintanya agar datang ke perusahaan, namun masyarakat karena kejauhan minta supaya berada di pos polisi Laka Lantas yang dekat dengan warga ya, di sana di daerah Cikamuning. Nah, jadi akhirnya proses nanti untuk ganti rugi akan dilaksanakan sekitar tanggal 2 Januari 2025 setelah setelah perusahaan mereka kembali buka, sehingga mereka akan melakukan proses ganti rugi kembali. Ya, karena cukup banyak tadi kalau kata Pak Kapolres, kendaraan yang terlibat juga tidak hanya kerugian kesehatan korban, tapi juga kerugian material, karena 400 ya Pak Kapolres ya yang dari terkena dampak ini. Ya, dari 435 ini yang sekali baru terbayarkan itu kalau tidak salah kurang lebih 75 baru 75 dari 435. Ya. Sejauh ini ada laporan-laporan baru yang masuk ke polisi Pak? Untuk sementara laporan itu kami tidak menampung karena proses ganti rugi ini kan biar kepada pihak perusahaan langsung. Jadi langsung ke perusahaan, hanya polisi mengawasi saja begitu ya proses ganti rugi ini begitu Pak ya? Betul. Baik, terima kasih keterangannya Pak Kapolresta Cimahi terkait insiden adanya tumpahnya ya cairan kimia berupa soda api di ruas jalan tadi dari Karawang menuju ke Kopo ya Pak Kapolres ya?
Betul. Baik, terima kasih Pak AKBP Tri Suhartanto telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Kapolres, sampai jumpa lagi. Jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.